Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wildaniati Prastika, asal kelas A Teknologi Pendidikan tahun 2023. Di video kali ini, aku mau cerita sedikit tentang bagaimana kepemimpinan itu ikut berkembang dari zaman dahulu yang masih tradisional menjadi gaya kepemimpinan yang modern seperti zaman sekarang yang lebih adaptif dan transformatif. Dan yang paling penting, ternyata perubahan ini sangat berkaitan dengan upaya membangun sebuah learning organization. Kita juga bakal lihat kenapa learning leadership menurut Marquardt dianggap sebagai bentuk kepemimpinan yang paling ideal sekarang. Kalau kita lihat dari sejarahnya, kepemimpinan tradisional itu biasanya identik dengan struktur yang hierarkis banget. Pemimpin dianggap sebagai orang yang paling tahu, yang memberi instruksi, dan tugas anggota hanyalah mengikuti. Fokusnya banyaknya pada stabilitas, aturan, dan kontrol. Makanya, muncul gaya kepemimpinan modern dengan gaya yang lebih terbuka, inspiratif, kolaboratif, dan bisa beradaptasi dengan cepat. Contohnya, ada transformational leadership yang menekankan pentingnya visi dan dorongan motivasi. Ada juga adaptive leadership yang fokus pada kemampuan belajar di tengah ketidakpastian. Aku sendiri pernah ngalamin di SMA waktu di ekstrakurikuler English Student Club sebagai ketua. Nah, di situ aku nyoba pendekatan sebagai ketua yang memimpin, terus anggota cuma ngikutin. Tapi ternyata itu tuh nggak berjalan dengan efektif. Dan akhirnya aku belajar untuk lebih banyak mendengar, diskusi, dan menyesuaikan rencana aku dengan para anggota aku agar lebih sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan ternyata itu jauh lebih efektif. Di situ aku lebih paham bahwa kepemimpinan modern emang butuh fleksibilitas dan mau belajar. Tidak akan ada learning organization tanpa kepemimpinan yang mendukung pembelajaran. Artinya, pemimpin bukan cuma mengatur, tapi juga menciptakan lingkungan di mana orang-orang bisa belajar bersama. Seperti yang kita tahu, dalam learning organization, setiap orang diajak untuk refleksi, saling berbagi, berani mencoba hal baru, dan belajar dari pengalaman, termasuk dari kesalahan. Nah, gaya kepemimpinan tradisional biasanya kurang memberi ruang untuk itu. Sementara pemimpin modern yang transformasional dan adaptif justru menciptakan suasana yang lebih aman dan terbuka bagi semua anggota. Misalnya, pemimpin mau mendengarkan ide orang lain, pemimpin memberikan kesempatan untuk bereksperimen, dan pemimpin membantu tim untuk memahami makna dari perubahan. Jadi, inilah yang menjadi landasan utama terbentuknya learning organization seperti yang dijelaskan oleh Marquardt, bahwa organisasi bisa belajar di level individu, tim, maupun secara kolektif. Semua perkembangan ini sebenarnya mengarah pada satu bentuk kepemimpinan yang paling relevan buat kondisi saat ini, yaitu learning leadership. Menurut Michael Marquardt, learning leader adalah pemimpin yang punya rasa ingin tahu, mau refleksi, mau belajar dari siapa saja, dan mendorong orang lain untuk ikut belajar juga. Nah, learning leader ini bukan tipe yang sok paling tahu, tapi justru terbuka terhadap masukan dan percaya bahwa pembelajaran itu gak pernah selesai. Intinya, kepemimpinan harus bergerak dari pola lama yang serba mengatur menuju pola baru dengan gaya yang lebih mendorong pembelajaran di dalam organisasi. Karena hanya organisasi yang mau belajar yang bisa bertahan dan berkembang di era yang serba cepat ini. Sekian cerita singkat aku tentang perjalanan perubahan bagaimana dari gaya kepemimpinan pola lama yang tradisional menuju ke gaya modern menjadi learning leadership. Semoga membantu teman-teman dalam memahami dari tradisional ke modern dan melihat kalau perubahan gaya kepemimpinan itu sangat berpengaruh dan berkaitan dengan learning organization. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!